Suatu hari, pasangan terkaya di dunia, Richard Rich dan Regina Rich, akhirnya memiliki seorang anak yang diberi nama Richie Rich. Dan Richie dinobatkan sebagai bayi sultan terkaya di dunia. Can you say Wall Street? Cadbury adalah kepala pelayan di sana, sekaligus menjadi kepercayaan keluarga Rich. Cadbury juga sangat sayang ke Richie. Sesibuk-sibuknya urusan Richard di luar rumah, dia selalu menyempatkan bermain dengan putranya. Richie yang mulai tumbuh besar sangat menyukai olahraga dan Richie mempunyai bakat dalam bermain baseball. Bahkan Richie sampai dilatih dengan tim New York Yankees. Luar biasa. That's it. Meskipun usianya masih muda, tapi Richie sudah memiliki tanggung jawab yang besar. Salah satunya menghadiri acara pembukaan pabrik yang dibeli keluarganya. Pabrik yang sudah bangkrut itu akan diakuisisi agar orang-orang di sana bisa memiliki pekerjaan kembali. Di sana Richie melihat sekelompok anak-anak yang bermain baseball. Richie yang ingin ikut bermain tidak diperbolehkan Cadbury dan kepala keamanan mereka bernama Ferguson karena jadwal Richie yang sangat padat. Di saat itulah Richie menyadari ada yang kurang di dalam hidupnya, yaitu pertemanan dan kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Anak sultan mah bebas, apa itu macet-macetan? Pakai helikopter dong. Richie memiliki anjing bernama Dollar, dan di pekarangan rumah mereka baru dibuat Gunung Richmore dengan ukiran wajah mereka bertiga, mirip Gunung Rushmore lur. Semua ini karya dari seniman bernama Rafaela yang menggunakan senjata partikel proton buatan Profesor Kinbin. Betapa senangnya Richie bertemu ayahnya, tapi pas lagi enak-enaknya ngobrol, Richard ditelepon oleh presiden. Richie pun ingin mengundang teman-temannya untuk makan bersama, tapi rencana ibunya ini lebay banget sih. A dinner party. Not a party, Mom. Just something. Jadwal Richie berikutnya adalah pelajaran kimia dari Profesor Kinbin. Profesor Kinbin beserta ilmuwan-ilmuwan lainnya yang bekerja di keluarga Rich selalu mencari penemuan-penemuan baru. Richie hari itu lagi nggak pengen belajar kimia. Dia lebih tertarik dengan apa yang sedang dikerjakan para ilmuwan di sana. Ada semprotan yang bisa membuat kain tahan terhadap apapun termasuk tembakan. Ada lem yang 10 kali lebih kuat dari lem biasa. I call it Cementia. Help me. Dan ada juga Robobi, robot lebah yang bisa dikendalikan dari jarak jauh. Dan para ilmuwan sudah menghabiskan jutaan dolar untuk membuat Robobi. Tapi Technology. Richard harus pergi lagi setelah makan malam nanti. Lalu datanglah Lawrence, pimpinan di perusahaan milik Richard. Hello? I really don't like that guy. That's all right, dear. Lawrence ingin pabrik United Tools yang baru mereka akuisisi untuk dijual lagi dengan harga yang sangat tinggi. Tapi Richard memiliki ide brilian untuk memberikan pabrik itu sepenuhnya ke para pekerja. We give it away. We give it away. Kinbin pun akhirnya menyelesaikan satu alat canggihnya, yaitu Smell Master, di mana alat ini bisa memberikan informasi benda apapun yang diciumnya. Look at something. Demi Blue. Fresh cut. Cool. That's marvelous. Lawrence menyarankan keamanan rumah ini untuk ditingkatkan, tapi Richie bilang itu tidak perlu karena semua barang berharga keluarga Rich tersimpan di brankas rahasia. Tertariklah ya kan si Lawrence ini lur. Keesokan paginya jam 7 pagi, Richie senam sama mbak-mbak yang halah. Richie memiliki alat bernama Deadlink di kamarnya. Deadlink bisa tersambung dengan perangkat ayahnya. Deadlink bisa melacak keberadaan ayahnya dan juga video call. Kasihan belum ada WhatsApp. Lalu Richie pergi ke sekolah, di mana murid-murid di sana adalah anak-anak para konglomerat. Nggak terima fisika matematika lur, yang dibahas itu kebijakan ekonomi, makro, tata krama, tata boga, tata halilintar. Ya pokoknya seputar uang, bisnis, dan investasi lah. Dan yang namanya anak-anak, tetap aja anak-anak. Mereka pasti bosen dengerin yang begituan. For the object of a takeover bid. Richie merasa mereka terlalu serius bahas uang. Richie pun mengajak teman-temannya untuk nongkrong santai dan bersenang-senang. Tapi teman-temannya nggak ada yang bisa karena sibuk dengan urusan bisnisnya masing-masing. Jadwal Richie berikutnya adalah pergi ke seminar hukum pajak. Richie yang merasa dirinya kurang bersenang-senang mengubah jadwalnya untuk bertemu dengan anak-anak yang bermain baseball di dekat pabrik United Tools. Hi, guys. I'm Richie. We know who you are. Richie tidak diperbolehkan ikut bermain, tapi karena Richie yakin bisa mengalahkan mereka dan juga berani taruhan, mereka pun akhirnya mau. I can hit off of you. Not 10,000. $10. Oh,
$10. Richie akhirnya bisa memukul bola dari Gloria, pemimpin kelompok mereka. Richie ingin mereka datang ke rumahnya, tapi Gloria malah mengusirnya dan meminta dia segera mengambil uangnya. Terlihat Ferguson yang menaruh sebuah bingkisan di pesawat. Ternyata keluarga Rich akan pergi ke London untuk minum teh bersama Ratu. Richard berniat memberikan Smellmaster sebagai hadiah untuk Ratu. Lalu Regina melihat Richie yang murung karena gagal menjalin pertemanan. Cadbury pun menyarankan agar Richie tidak mengikuti acara minum teh yang membosankan dan Cadbury akan mengatur jadwal yang menyenangkan bagi Richie. Regina pun setuju dan Ferguson tidak tahu jika Richie batal naik pesawat. Betapa senangnya Richie melihat teman-teman barunya datang ke rumahnya dan itu semua atas permintaan dari Cadbury. Makanan pun sudah disiapkan, bukan prasmanan, buffet atau angkringan, melainkan You have your own McDonald's? punya McD sendiri dong lur. Selanjutnya mereka bermain kiddie pool. Berikutnya permainan tag. Cadbury dan Diana, Ibu Gloria berkenalan dan tanpa disadari mereka semakin dekat. Lalu mereka bermain jet ski dan terakhir mencoba roller coaster. Ini rumah apa Dufan? Di lain tempat Richard dan Regina sedang dalam perjalanan. Richard meminta Regina mengemudi pesawat sebentar karena Richard mau mengambil salah satu hadiah berisi coklat. Dan ketika dia menggunakan Smellmaster untuk mencarinya, Try nitro toluene. ternyata bingkisan itu berisi TNT. Richard pun langsung melemparnya keluar, tapi ekor pesawat terkena ledakannya. Lauren sangat yakin dirinya akan menjadi kepala baru dari Rich Industries. Begitu pula dengan Ferguson yang menjadi tangan kanannya. Ferguson memberitahu Lawrence bahwa Richie tidak ada di dalam pesawat, tapi Lawrence menganggap Richie bukanlah suatu masalah yang serius. Teman-teman Richie pulang dari sana dan mereka sangat senang hari itu. Lalu kabar jatuhnya pesawat orang tua Richie sudah tersebar. Richie pun mencoba melacak ayahnya melalui deadlink tapi tidak bisa ditemukan. Berita menyiarkan pencarian besar-besaran dari angkatan laut dan udara belum membuahkan hasil. Tapi Richie yakin orang tuanya masih hidup. Regina berpikiran bahwa ini pasti ulah dari Lawrence yang memang sudah terlihat sifat kejamnya dari dulu. Mereka pun harus bertahan hidup untuk memperingatkan Richie bahwa dirinya dalam bahaya. Lawrence langsung menutup pabrik United Tools. Ibu Gloria dan pekerja lainnya dipecat. Richie pun nggak bisa tinggal diam. Richie menemui Lawrence dan mengatakan jika dia cuti panjang dari sekolahnya untuk mengelola semua bisnis ayahnya. Meskipun Richie memiliki saham 51%, tapi dia belum cukup umur untuk memakai hak suaranya. Untuk itulah Cadbury yang memang sebagai wali atau pengganti orang tua Richie, memberikan kuasa dan otoritas penuh ke Richie, dan United Tools pun dibuka kembali. United Tool stays open. Richie tidak ingin Lawrence memecat karyawan satupun karena ayahnya juga tidak pernah melakukan hal tersebut. Maka dari itu gaji para direksilah yang dipotong untuk mengurangi beban perusahaan. Teman-teman Richie kini dijadikan tim penelitian dan pengembangan perusahaannya. Rapat mereka pun sudah tidak formal lagi. Lawrence memiliki rencana baru untuk menjatuhkan Richie. Ketika Richie baru saja berhasil memecahkan rekor kenaikan setiap divisi, Cadbury difitnah dan ditangkap polisi karena ditemukan perangkat bom di kamarnya, dan dia menjadi tersangka pembunuhan Richard dan Regina. Karena kasus ini, pengadilan tinggi memberikan hak asuh Richie ke Lawrence yang sekarang menjadi wali barunya. Dan Lawrence memecat semua karyawan di rumah keluarga Rich dengan alasan adanya komplotan dari Cadbury di antara mereka. Seisi rumah termasuk kamar Richie dipasangi CCTV dan mulai sekarang perusahaan diambil alih oleh Lawrence. Kin Bin menguping pembicaraan Lawrence dan Ferguson. Mereka masih belum menemukan berangkas rahasia keluarga Rich dan akan membunuh Cadbury melalui orang suruhan mereka agar seolah-olah seperti bunuh diri. Kin Bin pun langsung menemui Richie dan mereka berencana mengeluarkan Cadbury menggunakan cairan korosif yang sangat kuat. Cadbury, huh? Very special toothpaste.
Cadbury pun diserang oleh mas-mas preman dan dia berhasil mengalahkannya. Cadbury akhirnya keluar dari penjara. Mom and Dad are alive. I know it. Lawrence yang tahu Cadbury lolos karena ulah dari Kin Bin akan membunuhnya, kecuali Kin Bin memberitahu di mana lokasi berangkas milik keluarga Rich. Kin Bin tidak tahu di mana lokasinya. Yang dia tahu berangkas itu bisa dibuka hanya dengan menggunakan suara dari Richard dan Regina. Kin Bin pun diminta mencari cara lain untuk membukanya. Di lain tempat, Richard dan Regina sudah kehabisan makanan, tapi mereka masih tetap bahagia. Dan Regina melihat kopernya yang mengambang. Di dalam koper tersebut ada alat pencukur Richard di mana perangkatnya bisa digunakan untuk memperbaiki Deathling miliknya. Ditambah dengan anting milik Regina, Deathling kini berfungsi kembali. Richie dan Cadbury mendatangi rumah Gloria untuk meminjam komputernya. Richie mengakses Deathling melalui komputer Gloria karena nggak mungkin dia kembali ke rumah. Richie akhirnya berhasil masuk ke aksesnya dan ayahnya berhasil dilacak. Ketika titik koordinat lokasi ayahnya akan dicari, petugas CCTV mengetahuinya dan meminta Ferguson untuk mematikan modemnya. 8, 7, 6. Ferguson melaporkan ke Lawrence bahwa Richard dan Regina masih hidup. Lawrence pun langsung menjemput Richard dan Regina agar berangkasnya bisa dibuka. Richie yang tahu ayahnya masih hidup berencana kembali ke rumah untuk langsung membuka Deathlingnya dan teman-temannya pun ikut membantu Richie. Petugas keamanan di luar dilumpuhkan dengan karung pupuk menggunakan kidipul. Reload! Fire! Kin Bin pun berhasil diselamatkan. Richie meminta Kin Bin untuk mengalihkan perhatian petugas keamanan agar Richie dan Cadbury bisa masuk ke kamarnya. Dan teman-teman yang lain bertugas mematikan CCTV. What the heck? We have a problem with the front. Richie berhasil masuk ke kamarnya dan ternyata dia sudah dijebak. Orang tua Richie sudah disekap dan teman-teman Richie akhirnya juga tertangkap. Richard pun akhirnya memberitahu lokasi berangkasnya berada di dalam Gunung Ridgemore. Richard dan Regina disuruh Lawrence mengantarnya ke berangkas dan Ferguson ditugaskan menjaga Richie. Richie, Cadbury, dan teman-temannya akan dibunuh menggunakan alat Kin Bin yang bisa merubah apapun menjadi pispot. Kin Bin pun harus menyelamatkan mereka. I'm stuck! Mereka berhasil selamat dan Richie langsung pergi menyelamatkan orang tuanya. Mereka pun sampai di depan berangkas dan ternyata kode bisa aktif jika mereka berdua bernyanyi. Ini kenapa mesti nyanyi coba? Singing our song. Bukan emas batangan, berlian atau uang di dalamnya, melainkan semua barang-barang kenangan mereka berdua yang sangat berharga. Ngamuklah Lawrence ya kan? Ketika mereka berdua akan ditembak, Richie pun datang. Cool. Oh my God. Mereka bertiga berusaha kabur, tapi Lawrence mengejarnya. Ferguson menembaki mereka menggunakan sinar proton, dan Cadbury datang menolongnya. Take it. Oh my God, my nose! I look like Michael. Dengan power maksimal, Ferguson mencoba menyerang mereka. Cadbury pun berhasil membuatnya pingsan. Kini giliran Cadbury yang menyerang Lawrence. Won't let you go. Now, Regina. Won't let you go. You're fired. Fight! Oh. Richie dan teman-temannya bertanding baseball. Richie berhasil mencetak home run dan mereka memenangkan pertandingan itu. Terlihat Lawrence dan Ferguson yang ditahan dan menjadi pekerja sosial. Kini Richie menjadi anak yang benar-benar kaya karena sudah mempunyai banyak teman. Likewise.
Buyar, kalau kalian sesultan Richie, kalian pengen beli apa nih? Komen-komen di bawah. Kebetulan itu lokasi syutingnya yang dipakai villaku di puncak sih, Lur. Film seangkatannya Home Alone dan Baby's Day Out ini emang memorable banget. Film ini mengingatkan kita bahwa harta itu bukanlah hal yang terpenting, tapi yang terpenting adalah pertemanan dan keluarga. Harta yang paling berharga. Ya wes, aku isang undur diri, matur nuwun dan say no to gila harta. But say yes untuk klik subscribe di bawah ini. Assalamualaikum.